Bintang muda Indonesia ini bawa semangat Manchester City. Siap-siap tercengang dengan aksinya di Timnas U16. Rahasia sukses Timnas Indonesia terungkap, Erick Thohir beberkan kolaborasi epik yang bikin bangga. Rahasia penting dari Nova Arianto, kebiasaan bek Timnas yang bikin tegang, tapi penting untuk diperbaiki. PSSI tetapkan jadwal TC Timnas Indonesia Senior. Simak persiapan seru menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Drama Elkan Bagot debut Premier League di hari kemerdekaan Indonesia. Ini fakta mengejutkannya. Timnas U16 Indonesia hajar Singapura, media Vietnam malah ungkit Philippe Troussier. Ada apa? Berikut ini alasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bintang muda Indonesia ini bawa semangat Manchester City. Siap-siap tercengang dengan aksinya di Timnas U16. Matt Baker membawa semangat dan gaya permainan Manchester City ke dalam Timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2024. Timnas U16 Indonesia memulai turnamen ini dengan gemilang mengalahkan Singapura dengan skor telak 3-0 di laga pembuka Grup A yang berlangsung di Stadion Manahan pada Jumat. Kemenangan spektakuler ini diraih berkat gol-gol dari Putu Panji, Avandra Florasta, dan Fadli Alberto. Selain itu, lini pertahanan juga patut mendapat pujian dengan berhasil menjaga gawang tetap bersih. Putu Panji tampil impresif sebagai kapten didampingi oleh Matt Baker, pemain keturunan luar negeri yang menambahkan warna baru bagi Timnas Indonesia. Matt Baker yang baru berusia 15 tahun adalah bagian dari Melbourne City U18, sebuah klub di bawah naungan City Football Group yang juga memiliki Manchester City. Akademi sepak bola Melbourne City yang baru dibuka tahun ini, dirancang dengan standar global dan fitur yang sama dengan akademi klub-klub CFG lainnya seperti Manchester City, New York City, dan Palermo. Penampilan Matt Baker di Stadion Manahan tadi malam menunjukkan hasil tempaan akademi Melbourne City. Sebagai bek kiri yang solid, Baker dengan mudah memenuhi permintaan pelatih Nova Arianto bermain dalam formasi 4 bek di babak pertama dan 3 bek di babak kedua. Baker diprediksi akan menjadi penerus Justin Hubner di Timnas Senior dengan gaya bermain dan posisi yang serupa. Meskipun masih muda, Baker memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kemungkinan pertukaran pemain di antara klub-klub CFG, tidak menutup kemungkinan Baker akan membela klub-klub besar seperti Palermo, Girona, New York City, atau bahkan Manchester City di masa depan. Rahasia sukses Timnas Indonesia terungkap, Erick Thohir beberkan kolaborasi epik yang bikin bangga. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa kemajuan pesat sepak bola nasional dan keberhasilan tim nasional Indonesia saat ini adalah hasil dari kolaborasi banyak pihak. Dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu, Erick menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama dalam mengangkat nama dan prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Erick Thohir menyatakan kolaborasi dan sinergi yang melibatkan berbagai pihak menjadi faktor yang tidak bisa dilepaskan dalam menempatkan sepak bola Indonesia ke tingkat keterkenalan dan prestasi saat ini. Ia menegaskan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil kerja individu atau PSSI semata, melainkan buah dari kerja keras bersama. Menanggapi anggapan bahwa kemajuan sepak bola Indonesia adalah hasil kerja individu tertentu, Erick menegaskan bahwa keberhasilan timnas adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras semua pihak yang terlibat. Kami patut berterima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua anggota staf, pelatih, pemain, dan semua pihak yang terlibat dalam memajukan sepak bola Indonesia, ujar Erick. PSSI juga mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait yang turut berperan dalam perjalanan sukses Timnas Indonesia. Erick menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara semua pihak adalah kunci utama dalam mencapai prestasi di kancah sepak bola internasional.
PSSI terus melakukan pembenahan dalam sepak bola Indonesia dengan mendorong transformasi liga melalui perbaikan struktural, penataan jadwal pertandingan, sistem kompetisi, pemasaran, serta menghidupkan Liga 3 dan Liga 4. Selain itu, persiapan Timnas Indonesia untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dari 2024 hingga Juni 2025 juga menjadi fokus utama. Rahasia penting dari Nova Arianto, kebiasaan bek Timnas yang bikin tegang, tapi penting untuk diperbaiki. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, berencana menjadikan insiden hadiah penalti yang diterima Singapura pada laga pertama grup A Piala ASEAN U16 2024 sebagai bahan evaluasi penting ke depannya. Pada menit ke-28, wasit Koji Takasaki menunjuk titik putih setelah tendangan Muhammad Nyikil Ian membentur tangan Putu Panji. Beruntung, kiper Timnas U16 Indonesia, M. Ihsan, berhasil menggagalkan eksekusi penalti Mausik Suwanatan. Meskipun insiden tersebut terjadi, Timnas Indonesia berhasil menang telak 3-0 atas Singapura di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat dengan gol-gol dari Mirza, Avandra, dan Alberto. Nova Arianto menyatakan bahwa insiden penalti tersebut akan menjadi catatan penting bagi tim pelatih. Kita akan melihat kembali video untuk mengevaluasi bagaimana penalti tersebut terjadi, ujarnya. Nova mengungkapkan bahwa kebiasaan pemain belakang yang melakukan pelanggaran tidak perlu adalah masalah yang harus diatasi. Hal ini tidak hanya terjadi di Timnas U16, tetapi juga di semua level Timnas, termasuk U23 dan senior. Sebagai asisten pelatih sejak 2020 mendampingi Shin Tae-yong, Nova menyadari bahwa keputusan yang kurang tepat dari para defender bisa menjadi bumerang bagi tim. Menyongsong laga kedua grup A Piala ASEAN U16 2024 melawan Filipina, Nova Arianto menegaskan bahwa Timnas U16 Indonesia akan berbenah. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Sebelumnya kalah 3-0 dari Laos dan kini menempati posisi ketiga klasemen grup A, sementara Indonesia berada di puncak dengan 3 poin. Kami akan mengantisipasi potensi pelanggaran yang bisa menghasilkan penalti agar tidak terulang saat melawan Filipina, ujar Nova Arianto. PSSI tetapkan jadwal TC Timnas Indonesia Senior. Simak persiapan seru menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah menetapkan jadwal mutlak untuk setiap agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia. Berdasarkan kesepakatan yang sudah tercapai, para pemain wajib bergabung dengan skuad Timnas Indonesia 4 hari sebelum pertandingan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saya ingin menegaskan bahwa jadwal pemanggilan pemain harus H-4, ujar Sumarji. Ia menekankan bahwa semua pemain harus sudah berkumpul 4 hari sebelum pertandingan untuk memastikan persiapan yang maksimal. Timnas Indonesia saat ini sedang melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil melaju ke ronde ketiga setelah menjadi runner-up grup F di putaran kedua, mengumpulkan 10 poin. Dalam 2 pertandingan terakhir di grup F, Timnas mencatat 1 kekalahan dari Irak dan 1 kemenangan melawan Filipina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 dan berlangsung hingga 10 Juni 2025. Drawing putaran ketiga dijadwalkan pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia kini berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Sumarji menegaskan dengan jadwal yang sudah ditentukan, pemain pasti akan datang H-4. PT Liga Indonesia baru juga telah diperintahkan oleh PSSI untuk menyusun jadwal kompetisi hingga 2027 agar sesuai dengan agenda Timnas Indonesia. Liga 1 2024 hingga 2025 dijadwalkan kick-off pada 9 Agustus 2024 dengan pertandingan pembuka antara Persib Bandung dan PSBS Biak. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menambahkan,
PSSI telah menginstruksikan Liga untuk membuat sinkronisasi jadwal hingga 2027. Jadwal Liga Indonesia ke depan akan bersinergi dan sinkron dengan agenda Timnas Indonesia, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan FIFA Matchday. Dengan jadwal yang telah direncanakan dengan baik, Timnas Indonesia siap melangkah lebih jauh dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Drama Elkan Bagot debut Premier League di hari kemerdekaan Indonesia. Ini fakta mengejutkannya. Momen bersejarah berpotensi terjadi bagi bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pemain muda berbakat ini mungkin akan debut di Liga Inggris tepat pada hari kemerdekaan Indonesia. Elkan saat ini bermain untuk Ipswich Town yang berhasil naik ke Premier League untuk musim 2024 hingga 2025 setelah menjadi runner-up di Championship musim lalu. Ini adalah kesempatan emas bagi Elkan Bagot untuk mencicipi atmosfer persaingan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Yang membuatnya lebih istimewa, debut tersebut bisa saja terjadi pada 17 Agustus 2024, hari yang sangat spesial bagi Indonesia. Ipswich Town yang dikenal dengan julukan The Tractor Boys dijadwalkan memulai musim Premier League mereka tepat pada hari kemerdekaan Indonesia. Menambah keseruan, pada laga perdana ini Ipswich Town akan menghadapi salah satu raksasa Liga Inggris, Liverpool. Pertandingan ini akan menjadi ajang bagi Elkan untuk bertemu langsung dengan pemain-pemain bintang seperti Mohamed Salah, Darwin Núñez, dan Virgil van Dijk. Namun, perjalanan menuju momen ini penuh tantangan. Hingga kini, nama Elkan Bagot belum terdaftar dalam skuad resmi Ipswich Town di situs Liga. Pelatih Ipswich tampaknya masih ragu memasukkan pemain muda ini ke dalam tim utama, lebih memilih pemain berpengalaman untuk menghadapi kerasnya Premier League. Rumor menyebutkan bahwa Elkan Bagot mungkin akan kembali dipinjamkan ke klub lain. Dua klub League 2, Charlton Athletic dan Crewe Alexandra, dikabarkan tertarik untuk meminjam bek tengah dengan tinggi 196 cm ini. Jika benar Elkan dipinjamkan, impian debut di Premier League pada hari kemerdekaan Indonesia bisa saja pupus. Meski demikian, apapun yang terjadi, semoga keputusan ini menjadi yang terbaik untuk masa depan karier Elkan Bagot. Kita semua berharap yang terbaik untuknya dan berharap momen besar ini bisa menjadi kenyataan di masa depan. Timnas U16 Indonesia hajar Singapura, media Vietnam malah ungkit Philippe Troussier. Ada apa? Drama besar mewarnai kemenangan Timnas U16 Indonesia atas Singapura. Namun, media Vietnam Soha justru mengaitkan kemenangan ini dengan sosok pelatih mereka, Philippe Troussier. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam laga perdana grup A Piala ASEAN U16 2024, Timnas U16 Indonesia berhasil membungkam Singapura dengan skor telak 3-0. Gol pertama yang dicetak Mirza pada menit ke-39 menjadi pusat perhatian. Berawal dari lemparan jauh Fabio di sisi kanan lapangan, bola melesat jauh ke kotak penalti Singapura dan disambut tandukan Mirza yang berhasil memecah kebuntuan. Menariknya, proses gol ini membuat Soha, media Vietnam, mengaitkannya dengan Philippe Troussier. Menurut Soha, lemparan jauh yang menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia seringkali membuat tim asuhan Troussier kewalahan. Mereka mengingat bagaimana skema serupa memporak-porandakan pertahanan Vietnam saat menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Maret lalu. Saat itu, lemparan jauh Pratama Arhan memicu kemelut yang dimanfaatkan Egy Maulana Fikri untuk mencetak gol kemenangan. Singapura U16 kebobolan dari proses lemparan jauh pemain Indonesia. Pemain itu langsung melemparkan bola ke kotak penalti. Ini adalah senjata yang sangat familiar yang seringkali menyebabkan tim Vietnam menyimpan dendam di bawah asuhan pelatih Troussier. Pertahanan Singapura tampil kebingungan dan membiarkan Mirza menyundul bola ke gawang, tulis Soha. Kemenangan 3-0 atas Singapura ini juga ditandai dengan gol dari Evandra dan Alberto.
Hasil ini membuat timnas U16 Indonesia memimpin grup A dengan 3 poin, sama dengan Laos yang berada di posisi kedua. Drama ini mengungkapkan betapa strategi lemparan jauh menjadi mimpi buruk bagi tim-tim lawan termasuk Vietnam. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Akankah strategi ini terus menjadi senjata rahasia yang mematikan? Tunggu perkembangan selanjutnya. Erick Thohir, pelaku match fixing, terancam hukuman seumur hidup. Berani lawan korupsi sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan mengancam hukuman seumur hidup bagi siapapun yang terbukti terlibat dalam pengaturan pertandingan di sepak bola nasional. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa dengan dukungan dari Polri, semua pelaku match fixing akan dijatuhi hukuman seumur hidup dari dunia sepak bola nasional. Dengan dukungan Polri, siapapun yang bermain match fixing dihukum seumur hidup dari sepak bola nasional. Tegas Erick Thohir saat membuka turnamen sepak bola usia dini Bali 7S di Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu. Erick Thohir mengajak operator kompetisi Liga Indonesia baru untuk bersama-sama melawan praktik pengaturan pertandingan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada klub, pemain, pelatih, manajer klub, hingga pengurus PSSI yang terlibat dalam praktik curang ini. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas untuk mendukung kesehatan klub sepak bola tanah air. Klub yang sehat menurut Erick menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sepak bola Indonesia, baik di level regional seperti AFC maupun di tingkat dunia. Klub harus tampil baik di pertandingan yang ada di Asia Tenggara dan Asia. Itu tolok ukurnya. Artinya liga mesti sehat, klub juga, sehingga mereka bisa menyiapkan tim dengan baik, ucapnya. Jadwal kompetisi klub tanah air kini sudah memiliki kalender untuk 3 tahun ke depan, memberikan kepastian bagi klub dalam merencanakan sponsor, tiket, hingga perizinan. Erick Thohir juga mengapresiasi Kepolisian Resor Kota Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menangani beberapa kasus penting, termasuk tindak pidana pemalsuan surat atau penipuan yang dilakukan Elwizan Aminuddin, mantan dokter gadungan PSS Sleman dan Timnas Indonesia, serta kasus pengaturan pertandingan di Sleman. Dengan sikap tegas ini, Erick Thohir menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi dan memajukan sepak bola Indonesia dari praktik-praktik kotor yang merusak integritas olahraga ini. Sintayong batal hadir, Erick Thohir siap sendirian ke drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Penuh kejutan. Kejutan menarik datang dari persiapan timnas Indonesia menjelang drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Pelatih Sintayong yang semula direncanakan hadir, kini dipastikan batal berangkat. Sebagai gantinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mewakili Indonesia sendirian di acara tersebut yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Meskipun sebelumnya sempat diberitakan akan hadir, Sintayong harus absen karena fokus pada pemulihan kesehatan. Erick Thohir menjelaskan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini sedang beristirahat dan menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit. Hari ini Coach Sintayong sedang beristirahat. Kemarin Coach Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kita menunggu recovery dalam kurung pemulihan Coach Sintayong, ungkap Erick Thohir. Ketidakhadiran Sintayong membuat Erick Thohir harus menghadiri drawing sendirian. Tanggal 27 Juni ketika penarikan undian untuk kejuaraan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga, Coach Sintayong tidak mendampingi saya. Jadi saya nanti pergi sendiri, tambah Erick saat ditemui di kantor Dana Reksa, Jakarta Pusat. Pada babak ketiga ini, 18 negara telah dipastikan lolos dan akan dibagi menjadi 3 grup. Namun timnas Indonesia menghadapi tantangan berat karena berada di pot terbawah atau pot 6, yang berarti mereka kemungkinan besar akan berhadapan dengan lawan-lawan kuat di grup mereka. Dengan segala kejutan ini, para penggemar sepak bola Indonesia tentu saja sangat menantikan hasil drawing dan berharap yang terbaik bagi skuad Garuda.
Akankah timnas Indonesia mampu mengatasi tantangan ini dan melangkah lebih jauh di kancah internasional? Mari kita tunggu bersama.